wabarakatuh. Yang terhormat Bang Moderator, Bang Edi Mansori, dan juga Prof. Nusi, ya, dan juga teman-teman media. Perkenalkan, saya Arif Ceniago, Direktur Eksekutif Algebra Kijik. Secara kenegaraan, mungkin aturan dan juga konsep-konsep ekonomi politik sudah dijabarkan dari Bang Alir dan juga Prof. Nusi. Karena dari segi kategori saya paling muda, saya akan sedikit bercerita bagaimana Pancasila ini perlu juga kita terjemahkan dalam artian dalam kebutuhan hari ini. Karena mungkin yang hadir ini nggak banyak yang muda, tapi bapak ibu punya anak di rumah juga cucu di rumah. Hari ini kalau kita lihat bahwa bagaimana anak muda itu mengenal soal kebangsaan, misalnya ketika ingat Soekarno-Hatta, yang diingat mungkin ini bandara, ingat Agus Salim, ini stadion. Artinya ini kan sebuah kemunduran kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan kita dekat berjauhan dengan sejarah itu. Dan hari ini kita sedikit susah membedakan bagaimana perubahan-perubahan sosial itu sudah melabrak batas moral maupun batas yang dasar yang kita pegang selama ini. Dan hari ini kita susah membedakan ketika misalnya di luar sana ada mobil pribadi yang jalan, kita susah membedakan ini gokar atau mobil pribadi. Bahkan mungkin orang resah ketika Tanah Abang ini nggak kosong, semua orang kembali pindah ke online. Ini kan perubahan yang mendasar sebenarnya. Ini di bidang ekonomi, disrupsi istilah hari ini, gangguan yang memang secara kelembagaan mengganggu orang untuk melakukan transportasi, gangguan terhadap perubahan di bidang ekonomi. Dan di politik pun juga berubah. Dulu orang mengkampanyekan sesuatu itu fokus hanya lewat baliho, tapi hari ini orang punya media sosial. Dulu pendekatan orang di jalan, tapi hari ini masuk ke ranah digital. Ini kan perubahan. Dalam konteks Pancasila, apa yang jadi sebuah kekhawatiran kita? Mungkin sebagai orang tua atau mungkin sebagai anak muda. Ketika teknologi itu tidak lagi tanpa batas, mungkin masuknya ke ranah pribadi, orang tua tidak lagi bisa mencek apa yang dicari oleh anaknya. Artinya, pendapat yang mungkin dasar yang dipegang itu teknologi, media sosial. Dan ini kan masalah sebenarnya. Seberapa baik hari ini, mungkin kita cek beberapa generasi milenial dan Gen Z. Kalau kita hitung bahwa mungkin 60 juta pemilih di 2024 itu anak muda. Seberapa yang mungkin yang relate dengan Pancasila? Mungkin ketika kita bercerita tentang pahlawan, mungkin mereka menganggap kita rumit, terlalu tua, terlalu ribet. Padahal generasi hari ini tidak bisa begitu lepas tanpa ada masa lalu. Tapi bagaimana kita menghubungkan sebuah histori dengan juga story hari ini? Misalnya, ketika dulu, ketika kita bicara Pancasila, mungkin poin-poin yang kita terangkan itu adalah soal bagaimana kita gotong royong, semangat-semangat yang memang dekat dengan budaya-budaya masa lalu. Tapi hari ini itu bisa kita terapkan dengan buat olahraga, lewat permainan kompetisi yang memang dekat dengan mereka. Dan hari ini masalah ini kan juga bukan masalah yang cukup kita biarkan gitu saja. Ketika bisa kita menerjemahkan, ketika anak muda mungkin kita yang sangat dekat dengan perubahan, memang mengingat sebuah perubahan atau mungkin isu-isu yang secara garis besar ingin melampaui batas, sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah ada di atas sebuah kemampuan kita itu. Kita merasa bahwa ada di atas kita itu. Makanya saya melihat bahwa ketika anak-anak muda itu bisa diterjemahkan dalam artian bahwa lewat perubahan-perubahan sehingga dia mampu memahami Pancasila, tentu DPD RI, mungkin teman-teman media, mungkin saya sebagai anak muda yang juga pengamat politik, tentu juga berkewajiban. Oke, kita melihat bahwa konten-konten hari ini negatif misalnya. Orang melihat semua hari ini, orang melihat YouTube, melihat TikTok, itu negatif. Tapi bagaimana kita yang memang masih punya perasaan untuk memperjuangkan nilai Pancasila, bagaimana kita membuat konten yang sesuai dengan anak muda dan sesuai dengan Pancasila. Artinya, semangat itu penting bagi kita ke depan, karena nilai-nilai ini yang saya juga akan menjadi perjuangan-perjuangan bagi banyak orang tua ke depan.
anak-anak yang tergolong milenial saja ini masih khawatir kita bagaimana pengetahuan dia tentang sejarah, pengetahuan dia tentang berbangsa dan bernegara. Ketika mencari informasi-informasi yang kita terangkan tentang bagaimana undang-undang yang terlalu lebar itu, mereka mulai rumit. Maka dari sekarang tentu kebudayaan anak muda hari ini cenderung dekat dengan hiburan, dekat dengan itu. Kalau kita melakukan sebuah resistensi untuk sosialisasi tentang Pancasila maupun Undang-Undang Dasar, itu juga akan berlawanan. Dan bagaimana kita masuk dengan value yang memang dekat dengan mereka. Ketika mereka itu dekat dengan olahraga, tentu kita akan memainkan narasi bahwa tentang sportivitas. Dan kalau ini menjadi sebuah disrupsi yang penting ya, artinya kalau nanti kita, karena saya pengamat politik, kalau nanti kita teman-teman media menyatakan disrupsi di politik, mungkin pintu masuknya dari teman-teman media. Tapi secara materi saya melihat bahwa disrupsi maupun gangguan itu mengganggu tanah sosial yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat kita berbangsa dan bernegara itu dimulai dengan semangat kolaborasi. Mungkin istilah kolaborasi ini sangat relate dengan anak muda. Mungkin kalau kita mengenal, kalau istilah orang kampung saya dengan Bang Ali Mansori itu ada rendang artinya. Saya menyebutnya rendang republik. Kenapa rendang republik? Bahwa bangsa ini dibangun tidak sendirian, tidak individual, tapi kolektif. Kenapa saya menggunakan istilah rendang republik? Bahwa kalau kita lihat filosofinya, kalau Tan Malaka ini kan secara pendekatannya kan dekat dengan arus bawah. Dia mungkin, saya ibaratkan dia adalah pencari kayu bakar dalam bentuk rendang. Dia mengumpulkan anak-anak muda lalu menghidupkan api, itu Tan Malaka. Tapi ketika kita butuh figur yang memang mampu untuk mengaduk rendang yang baik atau mungkin yang cocok secara administratif, itu ada Muhammad Hatta. Dia yang menjago di sana. Dan untuk melihat rendang ini sesuai dengan selera seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia, butuh orang yang jago untuk melihat perspektif banyak orang. Itu Syahrir, karena diplomat kan. Maka Syahrir lah yang mengumpulkan daging yang berkualitas dan juga bumbu-bumbunya. Lalu diaduklah oleh Hatta. Ketika dia aduk dengan maksimal, dia butuh orang yang sebagai marketingnya ke dunia. Itu butuh Soekarno. Nggak mungkin Tan Malaka itu pidato kan, seperti Soekarno. Atau Soekarno yang bergerak di Tan Malaka. Artinya, kita belajar dalam konsep rendang republik ini bahwa kalau kita ingin berbangsa ke depan, bahwa kita perlu semangat-semangat kolektif seperti ini. Bahwa ketika teknologi ini berkembang, itu membuat kita berjarak karena kita mengharapkan kita secara individualisme. Sehingga nilai-nilai gotong royong itu hilang, dan ketika itu kita bisa masuk pada ranah yang memang lebih diterima oleh anak-anak muda hari ini, apakah lewat game ataupun lewat olahraga. Dan ini secara pelan-pelan bahwa mungkin prinsip, mungkin hal yang penting bagi DPD ke depan, mungkin DPR ini, bahwa yang juga melihat kultur masyarakat di bawah juga mementingkan bagaimana mereka juga diperjuangkan secara sosial maupun politik lewat nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Telepon penyampainya, Bung Albar Gerti. Ini Pak Gibran ya.